senang membuka atau menceritakan aib dirinya sendiri atau orang lain. Contoh membuka aib dirinya sendiri apa Ustaz? Misal, seseorang dia berbuat dosa di malam harinya. Di kamar nggak ada yang lihat, ranjangnya rapet, ya, kayak kandang. Alhamdulillah. Rapet jipet malam-malam sudah sunyi nggak ada orang. Burung tayeng turu. Pikirannya kemana-mana, setan menghembuskan godaan-godaan. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Berbuat dosa. Ya mungkin dia termasuk orang yang soleh ya. Kesehariannya soleh, cuma pada saat itu keimanannya lagi ambruk. Lalu dia berbuat dosa di malam hari. Nggak ada yang lihat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sayang kepada dia. Sudah ditutupi aibnya. Di malam hari itu. Nggak ada yang lihat, nggak ketahuan. Nggak ada musyrif yang keliling. Nggak ada temannya yang tahu-tahu buka sarung. Diselamatkan oleh Allah. Aibnya ditutup. Lalu ternyata ketika pagi hari. Dia malah cerita. Oke, mau bengi jebule enak banget. Ngapa sih? Ya, ngapa sih? Ya. Setelah bawa enak. Ngapa kok penasaran ya? Akhirnya cerita, dibongkar sendiri. Ada yang seperti ini, Ikhwan? Naudzubillah. Tahu nggak, Ikhwan? Orang yang seperti ini, yang suka membuka aibnya sendiri, bahkan cerita dengan bangga. Dengan bangga seolah-olah kayak nggak ngerasa dosa. Itu mendapat ancaman dia tidak akan dimaafkan oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ummati mu'afa. Perhatikan. Kullu ummati mu'afa. Seluruh umatku, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'afan, akan dimaafkan oleh Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Illa al-mujahirin. Kecuali orang-orang yang menampakkan dosa-dosanya, kesalahannya dengan bangga, dengan senang. Ini enggak dimaafkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan dengan memberikan sebuah contoh. Wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan summa yusbih wa qad satarahu Allahu alaihi. Di antara bentuk mujaharah, menampakkan dosa yang terlarang, adalah contohnya ketika seseorang dia berbuat dosa di malam hari, padahal dia sudah ditutupi oleh Allah. Dosanya sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di pagi harinya, dia membuka tutup yang telah Allah berikan kepada dia. Maksudnya, dia menceritakan dosa-dosanya kepada orang lain. Fayaqulu ya fulan, amiltul barihata kada wa kada. Kata Rasul, orang ini mengatakan kepada temannya, ya fulan, wahai fulan, amiltul barihah, tadi malam aku melakukan kada wa kada, seperti ini dan seperti ini. Ini apa? Termasuk orang-orang yang diancam tidak mendapatkan ampunan, maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Padahal di malam harinya dia sudah dimaafkan oleh Allah, sudah ditutupi oleh Allah kesalahannya. Tapi ternyata apa ikhwan? Di pagi harinya dia malah membuka tirai atau tutup yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari.
Jadi hati-hati ikhwan. Jangan bermudah-mudahan untuk menceritakan kesalahan-kesalahan kita. Karena takut nanti di situ ada rasa bangga. Rasa bangga, rasa ingin mendapatkan pujian dalam tanda kutip. Misalnya kalau orang yang di luar misal, dia mantan preman, pernah megang suatu tempat kampung misalnya. Lalu ada orang, tapi dia sudah hijrah, sudah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ikhwan, ketika itu dia ditanya oleh temannya, wah tuh dulu kayak gini ya. Iya. Biyen ya siapa sing orang ngerti nengana kae? Sakaronyo. Kabehan ngerti. Bangga dengan masa lalunya yang dulu. Ketika dia masih menjadi preman misalnya ya. Ini sebagai contoh.